Usai petani membakar sekaligus sekam dan lumbung mereka agar jiwa-jiwa sudi ditanami benih, keringat, dan segenap harap mekarlah lalu berbuah. Ya, jadi orang menyambut Bung Jamal Rahman. Mau bilang profesi apa ini? Banyak sekali beliau profesi. Ini sebagai seniman sekaligus sastrawan nasional. Dia juga jurnalis, dia juga aktivis, dia juga ya macam-macam. Ini multi talent dan serba bisa. Apa kabar, Bung Jamal? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat-sehat dan jauh lebih segar sih sebetulnya. Diet sukses kayaknya ini. Ini kalau sekilas mungkin sakit apa ini tapi kakak ini. Tapi memang sukses diet. Dari berapa kilo ke berapa kilo ini? 6 bulan yang lalu sekitar 73 sampai 75 kilo DP range. 6 bulan yang lalu? 6 bulan 7 bulan yang lalu. 6 bulan 7 bulan yang lalu. Ini sekarang 57 sampai 59 kilogram range-nya. Turunnya berapa kilo itu? Sekitar 17 kilo. 17 kilo? Ya. Nyana makan-makan berarti. Makan banyak. Makan dan banyak dan kenyang terus. Sebelum terlanjut dulu, resep dulu. Sebelum lanjut resep dulu ini, karena kita juga ya, jadi ada persepsi yang keliru terkait dengan diet itu adalah menahan lapar dan tidak makan-makan. Misalnya secara umum orang berpikir begitu, siksa diet tidak boleh tahan lapar. Padahal diet sebenarnya adalah mengatur pola makan dan memilih jenis makanan. Itu sederhananya. Artinya tetap makan. Dan diatur. Iya. Orang akan menemukan sebetulnya pola makan masing-masing. Tetapi yang sulit adalah konsisten pada pola makan itu dan konsisten untuk memilih jenis makanan. Segala sesuatu kuncinya sabar. Ya. Kalau nggak sabar selesai juga tuh dietnya. Sebetulnya di bulan pertama saya turun hampir 10 kilo. Bulan pertama menerapkan pola diet. Baru start itu 10 kilo? Ya, dan memang rata-rata dari listen learn pengalaman orang-orang yang belajar diet yang benar itu di bulan-bulan pertama dia turun banyak di bulan pertama. Karena mungkin kadar air yang turun, dia belum masuk ke lemak. Kalau yang saya pelajari sebetulnya. Lemak itu kan dia paling banyak menumpuk di perut dan perut itu PR besar paling terakhir. Sampai hari ini perut saya masih agak tapi lumayan. Dari one pack sekarang menjadi menuju ke six pack. Itu luar biasa. Ini kalau terus mau bahas makanan ini bahaya ini. Tapi langsing dan kurus itu bonus. Yang sesungguhnya saya cari adalah pola hidup sehat. Itu yang kita cari. Sepakat. Ya. Jadi bukan persoalan obesitas, bukan persoalan kekurusan. Iya. Tapi dia merasa sehat enggak dengan kondisi badannya. Berarti ada orang yang kurus tapi dia sehat. Ada orang juga yang agak gemuk tapi dia sehat. Iya. Oke. Mudah-mudahan terus sehat terus. Berarti masih lanjut ini proses diet ya? Masih. Dan diet terbaik adalah pola diet yang bisa dipraktekkan seumur hidup. Asik. Ya, itu diet terbaik. Karena kalau misalnya cuma diet 2-3 bulan, dia kemudian ada namanya efek yoyo. Efek yang paling menakutkan untuk orang diet itu adalah efek yoyo. Tahu permainan yoyo? Naik turun. Turun naik. Oke. Yang konsisten. Itu efek yang kalau bisa dipraktekkan seumur hidup, saya yakin tidak akan mengalami efek yoyo. Berarti orang nanti bikin konten khusus. Boleh. Soal diet nih. Boleh. Nanti Kak Jamal DP host Jo. Terang lanjut ini soal Kanda Jamal. Dari seniman kita kenal kurang lebih 20 tahun yang lalu. Tahun 2001. Di bawah 2000 kayaknya. 99 ya, awal kita kuliah. Ya. Dan seorang Jamal itu yang tanpa ragu-ragu, tanpa malu belajar. Itu di awal-awal menapaki sebagai seniman. Sudah aktivis sebelumnya, karena ada di pemuda Ikatan Pelajar IMM ya? Betul, IRM. Ya, dan sampai hari ini juga masih dipandang sebagai aktivis yang konsisten juga, sama kayak dia tadi, gitu.
dan pernah menjadi, bukan pernah, sekarang juga menyandang status sebagai seniman sastrawan nasional yang sebelumnya juga sempat pernah ngamen gitu. Jadi tidak pernah memandang status pencapaian bahwa seni itu harus di mana-mana gitu. Nah, sekaligus memberi kabar ini seperti apa perjalanan sampai dengan hari ini. Ya, yang pertama mungkin kita berangkat dari buah dari konsistensi tadi. Saya berada di jalanan itu memang betul-betul sebuah proses pencarian jati diri itu di tahun 98 awal kuliah di Manado. Itu memang di waktu di kampus itu sedikit, paling banyak di luar kampus. Dan itu salah satu bukti yang konkret adalah saya tidak sarjana. Kemudian mungkin karena waktu itu perspektif saya adalah belajar itu tidak harus di kampus, tidak harus di sekolah dan tidak harus di kampus, maka saya belajar banyak hal. Nah, pilihan saya memang waktu itu berhenti kuliah dan mengambil keahlian. Nekat. Belajar iya. Nekat atau niat yang bulat gitu? Niat dan mungkin sedikit nekat ya. Waktu itu. Tekad dan nekat. Ya, karena waktu itu orang tua sebetulnya mampu. Orang tua saya pegawai negeri, bapak saya, ibu saya petani dan pedagang. Nah, mampu sebetulnya untuk mengkuliahkan. Waktu itu juga masih biaya kos 25.000 waktu itu. Zaman itu. Iya, satu semester 350.000 biaya kuliahnya masih terjangkau dan orang tua saya mampu. Tapi saya kemudian memilih untuk belajar di luar kampus dan banyak keahlian. Akhirnya kita kursus banyak. Maksudnya kursus dalam pengertian mengejar paket-paket pengetahuan dari orang-orang yang kita temui begitu dan kita kejar. Belajar dari jalanan, belajar dari lingkungan seperti itu. Iya. Waktu itu ada semacam istilah yang terbersit. Kita mau belajar dari Universitas Kehidupan, Fakultas Pengalaman. Asik. Jurusan Universitas Kehidupan. Kita sempat membuat runutannya. Universitas Kehidupan, Fakultas Pengalaman, jurusan eksperimentasi, kemudian program studi. Pokoknya waktu itu sempat kemudian dijadikan tren oleh teman-teman waktu itu, teman-teman di jalanan waktu itu. Itu Jamal itu rektor Universitas Kehidupan, Fakultas Pengalaman, program studi eksperimentasi. Dan saya pernah jadi mahasiswanya di situ. Ya. Lama juga waktu itu. Oke. Nah, pencapaian apa sih yang sudah diraih oleh Jamal? Kita pernah ingat bahwa Jamal Rahman itu dulu ngamen di Manado, pernah dibayar 100 rupiah. Ya. Dan kemudian juga sambil ngamen juga ada pekerjaan lain yang pernah bahkan dibayar kalau di total bisa ratusan juta rupiah. Ya. Ini jarak yang terlalu jauh dan tidak dipandang. Yang penting berkreasi. Kenapa harus seperti itu? Itu yang saya bilang tadi, itu sebetulnya saya berada di jalanan itu proses pencarian bukan jati diri, tapi proses saya mencari, belajar, mengerti tentang kehidupan. Kemudian di situ ada benefit atau nilai-nilai yang saya dapatkan, itu bagi saya itu bonus. Itu bonus? Iya, bonus. Materi yang saya dapatkan dari situ itu bonus. Saya pernah ngamen dibayar 10.000 rupiah, dibayar dengan satu bungkus nasi, pernah. Dan pernah beberapa kali saya dibayar 10 juta rupiah pernah. Oke, di panggung yang lebih besar. Iya, di mall dan Bung hadir kan waktu itu sempat. Ya, di salah satu mall di Manado. Itu saya dibayar 10 juta. Saya lihat ada rekaman videonya di timeline Facebooknya. Jadi kita ini sebenarnya saksi hidup Jamal dibayar terendah gitu. Ya. Kemudian dibayar paling tinggi gitu. Ya. Karena 10 juta di saat itu orang dan puisi loh, baca puisi. Orang di kalangan orang panggung itu lumayan di zaman satu kali konser. Ya. Satu kali konser baca 2 jam kalau tidak salah. Dan sekarang masih tetap eksis. Iya, itu yang saya bilang tadi. Mungkin kalau masuk relevansi tentang eksistensi saya hari ini sebagai kebetulan dipercayakan bertugas sebagai salah satu penyelenggara pemilu, ya mungkin nanti sebentar akan dikejar topiknya itu. Tapi
relevansinya adalah menjawab tadi, eksistensi sebagai seniman membuat saya dan mungkin teman-teman lain selalu mendapat tempat. Selalu mendapat tempat. Ketika kita perspektif cara pandang kita sebagai seniman itu bisa kita bawa dalam pekerjaan apapun, itu kita pasti selalu mendapat tempat. Terakhir, panggung ada di mana-mana. Iya, dan saya jelaskan konkretnya, contohnya pernah salah satu acara KPU Republik Indonesia, KPU RI nasional bikin di salah satu mall, itu sosialisasi tentang pemilu, bikin di salah satu mall di Manado dan mengundang seluruh penyelenggara seluruh Indonesia dan hampir seluruh pimpinan dari KPU Republik Indonesia itu hadir, bos-bos petinggi-petinggi dari Jakarta itu hadir. Saya didaulat sebagai salah satu pengisi acara. Luar biasa. Sebagai salah satu pengisi acara, baca puisi, nyanyi di panggung besar. Iya, ribuan orang. Nah, pencapaian terakhir yang terekam oleh kita di bidang seni itu menjadi sastrawan nasional. Mungkin boleh sedikit berkisah tentang itu. Ya, buku saya yang pertama, buku sastra saya yang pertama itu tahun 2005. Itu 15 tahun yang lalu. Itu diajak oleh seorang teman fotografer namanya Denny Tarore yang kemudian menjadi guru saya di bidang fotografi. Bung Dentar. Bung Dentar. Ya. Itu jadi kita guru di dunia fotografi dan sampai hari ini masih eksis. Dia ajak berkolaborasi. Jadi ada kumpulan fotonya, kemudian mau dibukukan dan dia kemudian berimajinasi ini bagus kalau ada puisi, begitu. Ditampilkan dengan puisi-puisi yang sifatnya humanis. Kemudian dia menawarkan ke saya. Sebetulnya waktu itu ketika buku fotografi itu ditawarkan ke penerbit menawarkan untuk konsep yang ditawarkan oleh Dentar itu disetujui oleh penerbit bahwa foto dan puisi, tapi penyairnya atau penulis puisinya itu disarankan untuk diambil dari penyair-penyair populer yang sudah top begitu, yang ada di Jakarta. Ada beberapa nama yang disebutkan waktu itu. Kemudian Dentar bersikeras bahwa jadi nama Jamal ditolak waktu itu. Iya. Dentar bersikeras harus Jamal. Iya. Apa yang berani tolak? Iya, harus Jamal begitu. Harus Jamal yang menulis puisi karena secara impresi, secara kesan Jamal yang datang ke lokasi foto-foto itu dan bisa merasakan. Akhirnya Dentar berhasil memaksa penerbit untuk menerbitkan dengan konsep yang ditawarkan, yaitu penyairnya saya, bukan penyair ngetop yang dari Jakarta. Nah, sudah itu buku pertama. Kemudian kalau salah judulnya apa? Buyat Tetap Berdenyut. Buyat yang buku pertama itu Exodus ke Tanah Harapan. Exodus ke Tanah Harapan. Itu ada terjadi relokasi penduduk yang dari Buyat. Ya, Buyat ke Bolsel ya. Ya, Bolsel. Ya. Bolsel. Oke. Ya, itu. Lama sekali, tahun berapa itu? 2005 bukunya. 2005. Tapi peristiwanya itu mungkin 2003-2004 kalau tidak salah. Ya. Peristiwa relokasinya. Ya, 2004 mungkin kalau tidak salah. Saya kemudian meliput juga itu. Nah, itu buku yang maksudnya karya puisi, karya sastra saya yang pertama dibukukan. Begitu. Kalau sebelumnya di tahun-tahun 2000 saya menulis puisi tapi untuk dibacakan di jalanan, ngamen-ngamen, kemudian baca di radio. Kebetulan saya juga pernah sedikit sih, kurang lebih 15 tahun pernah menyiar di radio. Nah, itu sempat juga ada program-program baca puisi. Saya juniornya kan waktu itu. Itu buku kedua kemudian 2007 itu terbit masih tentang konteks pertambangan di Buyat, Bolangondo Timur. Itu Buyat Hari Terus Berdenyut. Jadi mereka yang tinggal kan ada yang eksodus, ada yang relokasi, ada yang stay. Nah, ada yang tinggal. Yang tinggal itu kita bukukan lagi. Saya dan Dentar lagi. Dentar datang memotret. Di situ karena sudah belajar fotografi, saya ikut memuat beberapa karya foto juga. Saya diberi ruang tidak hanya menulis puisi, formatnya masih sama, buku foto dan puisi tentang orang-orang yang tinggal di Buyat yang tidak ikut relokasi. Nah, kemudian saya ikut berkontribusi foto juga, karya tapi foto. Waktu itu sudah fotografer kan waktu itu? Belum. Belajar dari Dentar 2007. Khusus belajar. Iya, 2007. Karena seingat kita ya memang
Jamal adalah salah satu fotografer juga yang diakui di lumayan. Sulawesi Utara. Karena kita belajar juga Pak Jamal kan gitu. Nah, oke, lanjut terus 2007 ya? 2007. Kemudian saya karena polanya 2005 terbit buku, 2007 terbit buku tapi diterbitkan oleh penerbit. Kemudian pada tahun 2009 saya bilang harus terbit buku supaya pola 2 tahun terbit buku bisa membuat saya produktif. Ya, ritmenya terjaga. Dan bisa jadi motivasi untuk tetap produktif. 2009 saya menerbitkan secara independen buku saya secara pribadi, buku saya Woman in My Frame judulnya. Jadi foto-foto tentang foto perempuan. Dan puisi juga. Ya, puisi dan foto. Nah, tapi itu sudah full saya, foto karya saya, kemudian puisinya saya, solo karir. Ya, begitu. Nah, terus buku berikut 2000. Kalau nggak salah pernah ada antologi puisi juga. Kalau ikut antologi bersama dengan penyair nasional itu saya lupa ya, apa 2012 atau 2013 mulai. Nah, itu saya diberi kesempatan oleh salah satu guru saya di dunia sastra, penyair Indonesia, penyair nasional, sastrawan nasional yang kebetulan berdomisili di Manado. Itu namanya Iver Dixon Tinungki. Okay. Dia banyak memberi ruang bagi saya untuk berkarya menulis maupun panggung-panggung. Selain ada juga abang-abang kita di dunia sastra dan budaya, ada Bang Rainer Ointu, Bang Kamajaya Alkatuk yang memberi saya panggung, kemudian di dunia kepenulisan itu Bang Iver Dixon yang mengawal saya, bahkan memberi jalur ke penerbit-penerbit buku sastra yang ada di Jakarta. Terakhir saya kemudian mengikuti sebuah program yang namanya pengiriman sastrawan berkarya di daerah-daerah terluar. Ini kalau mungkin bicara pencapaian itu salah satu kontribusi saya lah di dunia sastra. Saya dikirim ke salah satu pulau terluar di Indonesia, yaitu Pulau Natuna. Pulau Natuna di Kepulauan Riau, Kepri. Ya, ada salah satu karya saya yang diapresiasi oleh salah satu penulis dan juga bagi saya beliau adalah filsuf, yaitu Beni Matindas, yang saya panggil beliau Prof kalau kita sering menyapa. Dulu sekali saya bertemu beliau waktu saya masih reporter di salah satu radio di Manado. Beliau adalah narasumber saya. Kemudian lama tidak bertemu, kemudian bertemu di Facebook dan dia mengapresiasi karya saya. Salah satu lirik yang diapresiasi yaitu usai petani membakar sekaligus sekam dan lumbung mereka agar jiwa-jiwa sudi ditanami benih, keringat dan segenap harap mekarlah lalu berbuah. Itu salah satu lirik puisi saya. Yang diapresiasi dan ada juga beberapa penggalan puisi yang lain. Nah, tapi bagi saya kalau bicara pencapaian terhadap sebuah karya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa karya terbaik adalah karya yang akan saya buat besok, bukan yang saya buat kemarin. Artinya belum saya buat. Ya. Jadi kalau orang mau kupas tuntas soal dunia Jamal di sisi yang ada sisi lain juga ya. Tapi di satu sisi ini kayak orang bikin CV dan satu rim kertas itu nggak akan habis. Tidak cukup. Tidak akan cukup. Nah, sekarang posisi Jamal Rahman itu adalah salah satu penyelenggara yang disegani di Sulawesi Utara, penyelenggara pemilu, karena figur dia sebagai ketua KPU Boltim juga ini banyak diperbincangkan di daratan Nyer Melambai, dan dia ada di ujung timur Pulau Mongondo.